98,4 FM Dias Radio, Radio Pendidikan Dakwah dan Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dias, kita bertemu kembali dalam podcast Learning by Doing. Kali ini tentunya kita tidak kalah mendatangkan seorang narasumber yang insya Allah akan membagikan sebuah ilmu yang sangat penting bagi kita semua, apalagi kalau bukan birrul walidain. Di momen yang berbahagia ini tentunya yang pertama kita panjatkan puji dan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita di weekend kali ini, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita hadiahkan salawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat Dias semuanya yang masih berada di rumah ataupun masih berada di jalan atau mungkin sudah keluar rumah untuk jalan-jalan santai bersama keluarga di sore weekend ini, tentunya tetap stay tune di Dias Radio 98,4 FM. Kita akan mengulik berbagai hikmah ilmu yang tentunya bisa menambah hasanah kita, wawasan kita, sehingga menjadikan pribadi kita insya Allah pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan tunggu apa lagi, kita sapa bersama-sama narasumber kita kali ini, yaitu Profesor Mokhtar Latif. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah sehat ya Prof ya sore ini Prof. Alhamdulillah, barakallah. Sehat. Dalam kondisi pandemi kali ini kita tetap harus menjaga imun, menjaga iman, ya, insyaallah. Sehingga kita semua tetap dalam keadaan yang baik-baik saja dan insya Allah menambah ibadah kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Boleh sapa sahabat dia terlebih dahulu Prof. Baik, makasih Mas Hafiz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat Dias, wabarakatuh. dimanapun Anda berada, bisa menangkap suara kami pada petang hari ini dalam rangka dialog yang podcast langsung yang bisa didengar dari semua penjuru. Semoga apa yang kita dialogkan sore ini akan menjadi sebuah amaliyah ilmiah kita, wabil khusus di bidang keilmuan dan wabil khusus di bidang hari ini adalah birrul walidain, etika puncak di dalam keislaman kita, hidup indah bersama orang tua. Bersama orang tua. Ini judulnya Prof langsung yang ngasih loh. Jadi luar biasa. Hidup indah bersama orang tua. Karena memang banyak sekali mungkin di antara anak-anak remaja, apalagi mereka yang kadang-kadang ingin bebas dan segala macam, timbul keinginan hasrat, malah justru nggak seneng ketika kumpul sama orang tua ini, barangkali nggak bebas. Padahal nanti ketika kita sudah berpisah ataupun sudah tidak lagi bersama orang tua, disitulah baru kita bisa merasakannya. Merasa kehilangan ya, merasa kehilangan, tiada, dan merasa hampa. Betul. Sangat. Sebenarnya tadi Prof sudah singgung bahwasanya kedudukan tertinggi dalam kehidupan manusia ini adalah bagaimana kita mampu melaksanakan birrul walidain. Ya. Bagaimana kedudukan birrul walidain ini atau perintah yang perintah yang harus kita laksanakan baik dari Al-Qur'an maupun hadis tentang bagaimana seharusnya umat Islam atau kita semua harus memperlakukan orang tua kita dengan baik. Baik. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita bagaimana agar berlemah lembut, agar berbagai keindahan yang kita bangun bersama orang tua. Karena banyak sekali jasa beliau yang telah diberikan, diamanahkan Allah untuk mengelola dan melahirkan kita. Nah, salah satu misalnya di surah Al-Isra yang akhir dari ayat itu berbunyi, sekalipun orang tuamu telah menjadi orang tua renta, kamu jangan sekali-kali berkata ah kepada mereka, dan perlakukan mereka dengan indah, dengan lembut, dengan baik. Kalau istilah sana itu karimah, dengan mulia. Nah, ini artinya cukupan yang luar biasa, perintah Allah, perintah kepada kita semua, siapapun yang merasa menjadi anak dan punya seorang ibu, ini wajib melaksanakan perintah ini. Maka itu siapa saja yang melanggar perintah ini, berkata ah saja, hanya sepotong kata sedikit, mereka sudah dikecam berdosa dan durhaka di hadapan Allah SWT. Jadi betapa mulianya ibunda kita itu diposisikan Allah SWT. Dalam hadis juga dikatakan oleh Rasulullah, ridallah fi ridal walidain, suhtullah wa suhtul walidain. Ridhonya Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua, dan kebencian
kutukan daripada Allah juga terletak pada kebencian, murkanya hati orang tua pada kita sebagai anak. Nah, artinya apa? Tinggi sekali posisi ibunda ini ya, di sisi Allah. Bayangkan Allah tidak akan pernah ridho dan kehidupan kita di bumi Allah ini yang fana ini, dimanapun kamu berada, kapanpun kamu, Allah tidak akan beri ridhonya. Kalau Allah tidak berikan ridho, tidak akan berikan rahmat, tidak akan berikan nikmat. Maka kita akan jauhlah dari bahagia dunia, jauhlah dari bagai ketenangan, hampa gitu. Hampa. Kita akan kehilangan, missing link heart ya. Jadi ada hati yang hilang. Ketika mana kita tidak mendapatkan ikhlas dan ridho dari ibunda wabil khusus kedua orang tua itu. Begitulah mulianya, tingginya penghargaan Allah kepada orang tua kita wabil khusus si ibunda yang memang telah ditetapkan. Begitu. Tema sore ini saya kira, pembukaannya aja udah bikin kita merinding nih, subhanallah. Memang tema kali ini sepertinya memang tema yang simpel, sederhana, namun pada hakikatnya ini merupakan penentu sangat keberkahan hidup kita. Semua. Bagaimana perjalanan hidup kita tentu sangat ditentukan juga dari ridhonya orang tua kepada kita. Karena seperti yang Prof bilang tadi, kalau orang tua tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Tidak akan diberikan rahmat. Betul sekali. Tidak akan diberikan nikmat. Betul. Bayangkan. Ilmu yang tinggi, harta yang banyak, itu semua nggak ada artinya. Karena apa? Kosong. Substansinya nggak dapat ya, Prof ya. Jadi sahabat Dias, tentunya berbicara tentang orang tua, ibu, ini adalah orang yang paling berjasa dan yang harus kita hormati kedudukannya setelah Allah dan Rasulullah. Setelah Allah dan Rasulullah itu, maka orang tua kita lah yang harusnya kita baktikan sepenuh hati, sepenuh tenaga, sepenuh waktu sampai akhir hayat kita. Kalau ada yang bisa membalas kebaikan orang tua kita, tentu kita akan usahakan. Tapi sayangnya itu semua belum cukup untuk membalas segala jasa dan perjuangan orang tua kita. Apalagi kalau kita renung-renungkan ya Profes, dari mulai mengandung sampai melahirkan. Ada yang bilang bahwasanya kalau pas melahirkan itu seperti dicabut urat-urat yang luar biasa. Itu sudah 80 kematian, 80%. 80% kematian. Kalau menurut antara hidup dan mati gitu, Prof ya. Dan sudah mendekati kematian. Betul. Bagaimana Allah memandang seorang ibu? Rasulullah memandang seorang ibu. Kita tahu Rasulullah ini lahir dalam keadaan yatim, lalu kemudian tidak lama kemudian ibunya meninggal. Jadi yatim piatu. Beliau ini Dok ya, Prof ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira seharusnya kedudukan orang tua ini? Apakah memang, kan banyak kadang-kadang ada anak-anak yang beralasan orang tuanya begini, orang tuanya begini. Jadi kadang-kadang dijadikan alasan untuk mereka bisa seenggaknya membantah, menyanggah, melihat kelemahan-kelemahan dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang tepat untuk kita sampaikan kepada sahabat dia semua ini, kira-kira Prof? Ya, tadi kita katakan bahwa ridho itu penting. Kalau saya menilai itu ridho itu pintu dunia. Betul. Jadi kalau Anda mau masuk dunia yang fana ini, buka dulu pintu. Sebelum masuk dalam pintu, ketuk dulu dong. Nah, kalau enggak nanti dikira kita mencuri ya gitu. Nah, artinya ketuklah hati ibu dengan lunak, dengan lembut, dengan santun, dengan indah gitu. Dan itulah keindahan-keindahan itu yang menjadi pintu kita bisa masuk dunia ini dan menikmati dunia ini yang indah sesaat. Masya Allah, luar biasa. Kalau tidak, kita akan kehilangan tujuan, kehilangan daripada akhir daripada perjalanan kita. Kita kehilangan, tersesat di rimba belantara hati yang berkarat, yang kotor, dan tidak jelas arah kemana akan kita melangkah. Apapun jabatan kita, seberapapun harta milik kita, berapa cantiknya istri kita yang kita cintai, kita sayang, berapapun cintanya pada anak-anak kita, tapi kalau kita tidak mendapatkan ridho orang tua, semuanya tidak akan mengalir, berkah tidak akan dibuka, rahmat tidak akan dikucurkan.
apalagi Dunia jadi nggak terasa nikmat. hampa dunia ini. Dunia yang begitu singkat. Kita banyak melihat bahwa kisah-kisah dalam sejarah ya. Salah satu misal Alqamah, di mana dia yang tadinya menjadi anak remaja dewasa, kemudian jadilah anak yang sangat baik, rajin ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, dan sangat sayang dan cinta dengan ibunya. Begitu menghargai, memuliakan, dan ibunya bukan main bahagia, senang dengan perlakuan Alqamah ketika sampai dia sebelum merit kawin. Tapi ketika dia setelah merit mendapatkan seorang wanita yang dicintai, cantik pula, dia mulai menurunkan, memuliakan ibunya itu. Sudah jarang mendatangi ibunya, sudah jarang silaturahim, berkata pun sudah mulai tidak lagi menunjukkan kesantunan bagi seorang anak pada orang tua. Nah, sehingga sang ibu murka. Seperti kata Allah tadi, sang ibu merasa tidak ridho diperlakukan seperti itu. Dan itu lama-lama bertahun-tahun bicara. Sampai satu singkat cerita, satu saat Alqamah mengalami sakaratul maut, sakit keras. Sehingga saat itu, detik-detik itu, istri yang cantik ini melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku laporan suamiku sedang sakit keras dan sekarang dalam keadaan sekarat. Mohonlah didoakan. Mengapa dia sekarat seperti itu, tidak bisa wafat? Sulit. Ya. Akhirnya Rasulullah menyuruh Bilal dan kawan-kawan menjumpai si Alqamah. Ada apa sebenarnya? Lalu sampailah dia mengajarkan supaya mengucapkan kalimat akhir la ilaha illallah. Tidak bisa, lidahnya keluh, seperti terkunci. Nah, ginilah pintu rahmat itu ditutup oleh Allah. Pintu berkah itu ditutup sampai saat sakaratul maut. Begitu dahsyat. Itu dibuktikan langsung. Nah, akhirnya apa? Lalu Rasulullah mengatakan, apakah Alqamah ini masih punya orang tua? Nah, ditanya. Ada, kata para sahabat, tapi sudah sangat tua dan susah untuk berjalan barangkali untuk menjumpai anaknya Alqamah ini. Kata Rasulullah, Bilal, datangilah ke orang tuanya ini. Kalau dia susah datang ke tempatku, biar aku yang datang ke tempat dia sebagai orang tua. Datanglah Bilal ke rumah orang tuanya. Terus sampai di sana, apa yang terjadi? Disampaikanlah kisah tentang Alqamah yang sudah sakaratul maut. Lalu ibunya bilang, kalau Rasulullah tadi katakan bahwa kalau dia tidak bisa datang ke Rasulullah yang akan datang di situ. Ternyata si ibu ini merasa sangat dihargai, diundang oleh Rasulullah ke rumahnya. Akhirnya Rasulullah datang, akhirnya ibunya Alqamah datang ke Rasulullah, menyatakan bahwa ada apa gerangannya Rasulullah? Aku dipanggil sebagai sebuah kehormatan. Kata Rasulullah, apakah benar ibunda punya seorang anak bernama Alqamah? Betul. Ada apa gerangan dengan anakku? Nah, sampaikanlah, anakmu ini dalam keadaan sakit keras dan dalam keadaan sakaratul maut, dan dia tidak bisa menghembuskan napas terakhir. Sudah diajarkan sekalipun oleh Bilal dan kawan-kawan. Ternyata dia tersangkut, tertutup pintu sakaratul maut ini untuk dijemput oleh malaikat maut. Malaikat pun gak mau jemputnya. Masya Allah, sampai begitu ya. Maka itu aku datang, aku mengundang engkau ibunda. Maukah engkau ridhoi, engkau ikhlaskan, engkau maafkan anakmu Alqamah ini? Sebenarnya ada apa anakmu ini? Ya diceritakanlah seperti tadi yang kita sampaikan, bahwa dia dulu adalah anak yang baik, yang soleh. Aku sangat sayang pada dia, dia pun sangat sayang pada aku. Dia pun sangat memuliakan aku sampai kapanpun. Tapi setelah dia punya istri yang cantik, maka dia mulai merubah sikap perilakunya dan tidak lagi menunjukkan kasih sayang seorang anak pada seorang ibu. Aku merasa dia tidak lagi bagian dari hidupku. Aku merasa sudah kehilangan cinta dan kasih sayang seorang ibu pada anak. Nah, kata Rasulullah, baiklah, aku memahami perasaan ibunda, bagaimana hancurnya, bagaimana lukanya.
Tapi bagaimanapun kita harus melepas kepergian Alqamah ini. Tidak bisa kita biarkan selamanya dia di dalam sakaratul maut. Ya. Oleh karena itu ibunda, maukah mengikhlaskan? Maukah meridoi? Kata ibunya tidak mau dia. Keras dia kan di awalnya karena kecewa dan luka yang terlalu dalam. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Bilal dan kawan-kawan, kalau begitu kumpulkan kayu-kayu kering, kayu bakar sebanyak-banyak. Kaget sang ibu kan, ya Rasulullah, mau kau apakan anakku ini? Rupanya itulah hati seorang ibu. Sebenci apapun, semarah apapun, tetap saja luluh dan cair dalam keadaan seperti ini untuk seorang anak. Nah, anak pernahkah berpikir demikian? Inilah tidak fairnya antara ibu dan anak. Anak yang sangat mudah lupa dan melupakan kehidupan dunia yang fana itu, mudah sekali ditarik oleh sebuah pesona dan keindahan, mudah sekali larut dalam sedikit kesenangan dan cepat sekali melupakan tanpa ada orang tua yang sudah begitu dahsyat. Padahal kita lahir dari nol. Kalau ibu pasti akan menjalankan sepanjang hidup kita. Sedangkan kalau kita artinya bisa jadi hanya setengah perjalanan hidup orang tua begitu, Prof. Itu pun susah ya? Betul. Jadi intinya memang kita belum pernah mendengar ada istilah orang tua durhaka ya, Prof ya. Ya, nggak ada. Tidak ada istilah orang tua. Apapun yang terjadi sama orang tua kita, bagaimanapun kondisinya, sikap anak tetap tidak boleh, berkata saja tidak boleh. Ya. Apalagi sampai menyakiti dan segala macam kata-kata dan sikap perilaku. Apalagi kita lihat sekarang kalau di berita itu, bayangkan nggak dikasih, hanya gara-gara tidak kasih uang rela membacok bapaknya, ya, kemudian membunuh ibunya, ibu kandung. Jadi Ya. akal sehat mereka kadang-kadang sudah ternodai, perusakan oleh narkoba segala macam hal seperti itu, sehingga tidak lagi bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Begitu ya, Prof ya. Dan luar biasa perbincangan kita, sahabat Dias. Tentunya sahabatnya juga bertanya-tanya, bagaimana sih, Prof, bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua? Apa yang menjadi kewajiban-kewajiban atau yang seharusnya dilakukan oleh sang anak tadi sebagai anak yang akan dinilai berbakti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya? Kita tentu beribadah kepada Allah, tapi berbakti kepada manusia, khususnya orang tua. Kepada manusia aja kita disuruh berbakti, apalagi kepada manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Betul. Bentuknya seperti apa kira-kira, Prof? Ya, sebenarnya Allah kan sudah berikan sebuah diksi yang sangat penting ya saya kira, yaitu sebagai pengabdi. Nah, kalau istilah pengabdian itu kita bawa dalam konteks lebih luas, bukan saja hanya kepada Allah, tapi kan pada hambanya pun ada pengabdian kita, wabil khusus kepada orang tua tadi, birrul walidain. Maka itu saya katakan tadi, etika puncak di dalam kehidupan itu adalah pada orang tua. Etika tertinggi. Masya Allah. Jadi kalau itu kita sudah lakukan, kita jalani, apapun terbuka. Ilmu akan barokah, terbuka. Rezeki akan terbuka. Dalam sebuah hadis dikatakan, sepanjang kita masih mendoakan kedua orang kita, sekalipun mereka sudah tiada, itu rezeki itu berlari mengejar kita. Masya Allah. Bukan kita yang mengejar rezeki. Sepanjang masih ada angin, udara yang masuk ke rumah kita, dengan doa kita pada kedua orang tua itu, mereka berlari. Angin itu mengantarkan rezeki ke rumah kita. Mendoakan kedua orang tua. Saking pentingnya. Nah, gitu. Baik ada maupun sudah tiada, tetap dengan mendoakannya. Dengan mendoakan itu kita diberikan rezeki, diberikan nikmat, barokah. Angin yang ikut mengantarkan. Barokah itu diperintahkan oleh Tuhan. Masya Allah. Begitu mulianya ketika kita menghargai mereka. Jadi birrul walidain itu tidak saja cukup hanya kita di dunia. Arti mereka setelah tiada pun masih ada koneksasinya. Betul. Masih ada sinyal yang karena tidak terputus. Jasadnya yang tiada, Jasad, tapi ruhnya berpindah. Masih berpindah dan kadang juga pulang.
melihat kita, menyaksikan kita. Dan saya baca di buku Roh itu memang orang tua kita ketika kita berziarah ke makam orang tua, apalagi ketika hari Jumat, Roh akan datang diizinkan untuk datang, kemudian dia bisa melihat kita sedang berziarah tersebut. Betul gitu Prof ya? Dan nanti dia bercerita kepada orang beriman yang lain bahwa keluarga saya mendoakan saya, anak saya mendoakan saya. Masya Allah. Dan termasuklah itu kan doa anak yang soleh. Anak yang soleh. Yang 3 hal yang tidak ada putusnya, ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jariah dan doa anak yang soleh. Jadi soleh kitanya, kemudian kita mendoakan orang tua. Kalau udah mendoakan orang tua udah pasti anak soleh. Pasti. Karena anak yang nggak soleh nggak mungkin keingetan. Ingat aja enggak. Luar biasa. Jadi itu salah satunya adalah mendoakan kedua orang tua. Apapun kondisinya, udah bercerai kah, apa masih bersama, sudah meninggal atau belum, itu tetap kita wajib mendoakan kedua orang tua kita. Karena nggak ada istilah mantan bapak, mantan ibu ya Prof ya. Mantan orang tua nggak. Mantan orang tua nggak. Di dua ini nggak ada, 2 hal yang tidak ada mantan. Pertama guru, yang kedua orang tua. Masya Allah. Mantan guru nggak ada. Sampai makamnya pun masih kita hormati dia sebagai guru kita. Sama juga yang ibunda dan ayah kita. Nggak ada mantan. Nggak ada istilah selain mantan. Itu mantan semua. Walaupun dia sudah berpisah, tetap tidak ada istilah mantan. Karena darah kita ya kan mengalir dari terus. Betul. Kita nggak akan bisa ibaratnya memungkiri, apalagi kalau kita melihat kisah dongeng apa tidaknya kita tidak bisa pastikan, tapi yang jelas maling kundang itu bayangkan di dunia aja dikutuk jadi batu, apalagi di akhirat. Sampai begitunya Allah marah. Ketika orang tua tersakiti, maka Allah pun turun tangan. Allah tidak diam. Allah turun tangan, dicabutlah ditutup pintu nikmat, ditutup pintu barokah. Seperti Prof bilang tadi, ditutup segala hal yang walaupun kita punya tapi sepertinya kayak ada sesuatu yang kurang gitu Prof ya. Gitu. Maka hidup ini kan yang kita butuhkan adalah ridho Allah, ridho kedua orang. Betul. Kalau udah dapat keduanya, itulah kunci dunia. Kita akan insya Allah akan peroleh apapun yang kita harapkan, yang kita senandung harapkan di dalam kehidupan kita. Itulah pintu dunia, kunci dunia. Maka itu betapapun orang mendapatkan segala sesuatu, tapi tanpa ridho kedua ini, Allah dan orang tua, nothing. Kosong. Mendoakan, termasuklah membahagiakan kalau yang masih ada ya Prof ya, dibahagiakan orang tua, barangkali memang dengan sesuatu hal yang melihat anaknya berhasil, melihat anaknya lemah lembut, melihat anaknya bisa apalagi ya Prof ya, bisa mencari ilmu gitu. Dan itu termasuk adalah amalan yang paling mulia. Itu. Sebenarnya orang tua itu saya menilai 3 hal yang diharapkan pada anak. Pertama dengan doa yang selalu dia ucapkan, Rabbi habli minas sholihin. Itu puncaknya itu. Jadi orang tua paling tinggi harapan dia adalah menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena dengan anak yang soleh dan soleha, pastilah mereka taat pada Allah dan pada orang tuanya. Dan itu aset investasi dunia akhirat. Luar biasa dunia akhirat. Anak yang soleh pastilah akan pendidikannya akan wajar dan benar. Pastilah juga ibadahnya baik. Segala perintah-perintah dilarangan dan larangan pasti dijalankan yang baik, insya Allah. Yang kedua itu tadi birrul walidain, berlaku baik kapanpun dan dimanapun. Baik dia masih orang tua masih muda, setengah tua, sampai dia sudah tua renta yang tidak bisa, sampai nggak bisa mengurus diri sendiri lagi, barangkali yang kembali seperti bayi lagi, barangkali seperti itu. Saya teringat memang kisah, kalau tadi kisah Alqomah Prof sampaikan, ada lagi kisah yang memang bisa menjadi contoh bagi kita semua, kisah Uwais Al-Qarni. Uwais sampai menggendong ibunya pergi haji. Masya Allah, luar biasa. Pada akhirnya dia luar biasa, nggak sempat ya. Saya menggendong Umi ke Bulian aja belum Prof. Ini ke Mekah, bayangin ya. Dari Yaman ya. Sampai kakinya katanya berdarah, lecet-lecet, subhanallah. Demi mewujudkan keinginan ibunda untuk bisa berhaji ke Baitullah. Luar biasa sekali. Semoga kita semua bisa menjadi
orang-orang yang tentunya bisa berbakti kepada orang tua kita ya Prof ya. Sehingga dinobatkan Tuhan dia menjadi manusia langit. Manusia langit. Wise itu kan artinya langit. Tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Orang manusia di dunia aja nggak tahu. Setelah dia wafat baru tahu. Itulah hebatnya Masya Allah. perlakuan Allah pada hambanya. Ada lagi banyak lainnya seperti Salman Al Farisi juga. Jadi sudah banyak kisah-kisah sahabat yang betul-betul menjadikan orang tua yang surga bagi dia di dunia gitu ya. Nah, di akhirat udah pasti. Salman kan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Itu lecet-lecet juga, berapa jauh dia bawa ibundanya dari Madinah ya. Nah itu kan setelah hijrah. Itu tahta aqdamil ummahat ya. Surga di telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu. Jadi banyak kisah-kisah sahabat yang memuliakan ibunda itu. Tapi tidak sedikit juga yang durhaka pada kedua orang tua. Tidak sedikit. Banyak kisah-kisah Rasul juga ya. Di Nabi Nuh alaihissalam yang sudah mengajak dengan begitu anaknya, ya nggak mau. Istrinya pun juga ya no problem gitu kan. Yang jelas dia yang penting mendapatkan ridho Allah. Jadi inilah kisah-kisah saya kira yang menunjukkan pada kita bahwa ridho itu adalah kunci. Ambillah kunci itu, peliharalah kunci itu, dan jagalah kunci itu. Jangan sampai hilang. Kalau kunci ini hilang, Anda kehilangan dunia dan Anda kehilangan akhirat. Rabbi habli minas sholihin, kemudian birrul walidain, selanjutnya Prof. Yang ketiga adalah mereka menempatkan orang tua di atas segalanya. Setelah Tuhan. Prioritas. Nggak ada istri di situ, prioritas. Apalagi nggak ada kita anak laki-laki ya. Apalagi anak laki-laki. Tidak ada teman, tidak ada sahabat. Kalau dia sudah perintah dan sudah minta, dulukan dia. Nah, kita kan sering nomor 3 itu, nomor 4. Sebentar masih sibuk salah. Kapan selesai yang ngurus dunia ini kan? Kalau dunia ini kan semua adalah permainan. Dunia adalah persinggahan. Masya Allah. Jadi kalau diikuti tidak pernah usai. Maka itu Allah perintahkan ya inilah prioritas. Jangan tunda nanti. Jangan tunda lusa, jangan tunda besok. Kalau ketika ridho ini dicabut, Masya Allah. Saya pernah mendengar beberapa ulama berpendapat bahwasanya ketika orang tua ingin masuk ke kamar anak, lalu kemudian dia berpikir takut mengganggu, akhirnya dia urungkan niatnya. Kemudian ketika orang tua ingin menelpon anaknya takut mengganggu, itu saja sudah kategorinya durhaka. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi betul-betul yang kita bermain dengan seseorang yang Allah muliakan. Yang Allah muliakan kedudukannya. Jadi memang Allah di situ ingin melihat bagaimana kita bisa memperlakukan seseorang ini dengan kadar yang keimanan tentunya menjadi penentunya, begitu Prof ya. Kalau yang Prof bilang tadi bahwasanya tingkat kemuliaan tertinggi dari akhlak itu adalah bagaimana kita mampu memperlakukan orang tua kita dengan baik. Bukan yang lain-lain yang diutamakan, tapi ketika kita berhasil menaruh orang tua sebagai prioritas, maka itu menjadi sebuah kedudukan tertinggi dalam ilmu akhlak, yang artinya itu yang menjadi prioritas kita kepada orang tua kita. Karena tidak ada sebaik-baik pembalas bagi apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita kecuali menjaga orang tua kita dengan baik dan tidak menyakiti. Itu yang Allah minta, jangan sampai menyakiti dan menjaga apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Kalau dulu kita dititipkan kepada orang tua kita, tentu ketika selanjutnya orang tua kita sudah tua renta, kembalilah kita yang akan menjaganya. Banyak yang bilang satu orang tua bisa mengurus 10 anak. Nah, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Itu keajaiban ibu ya Prof ya. Biasa. Jangan kan 10, lebih 10 ada ya kan? Ya, zaman dulu 13 ya. Ada 16 gitu ya. Masya Allah, hidup semua. Sekarang orang tua ngurus 2 anak udah ngeluh. Jadi memang kita bisa mengkaji ataupun bisa menelaah lebih dalam. Apapun yang ujian yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin Allah kasih kalau kita nggak mampu, begitu ya Prof ya. Sudah diukur, sudah ditakar. Betul Prof. Prof, tidak semua sahabat dia tentunya yang orang tuanya masih hidup di dunia. Ada yang sudah dipanggil Allah,
Lalu kemudian barangkali mungkin ada hal-hal yang selama masa hidup orang tua kita memiliki kesalahan, kekurangan, atau pernah menyakiti dan segala macam. Bagaimana bentuk-bentuk taubat yang Allah dan Rasulullah ajarkan kepada kita, sehingganya mudah-mudahan kita bisa kembali menjemput ridho orang tua tadi, walaupun dalam kondisi orang tua sudah tiada, bro. Ya. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan di sunnah Rasulullah. Pertama, yang tertinggi adalah mendoakan. Doakan mereka setiap saat, perlu setiap sholat 5 waktu. Ya. Plus sholat sunnah, sholat di malam hari. Prioritaskan doa itu. Kirimlah bacaan-bacaan Al-Fatihah, Yasin atau Quran yang kita baca, minta disampaikan pada kedua orang tua kita. Itu yang tertinggi ya, daripada apa yang kita miliki, kemampuan kita. Yang kedua adalah kalau mereka memiliki harta benda sebelum mereka wafat, impakkan, wakafkan atas nama mereka, agar jariah itu mengalir atas nama dia. Betul. Jadi apa? Jangan malah diperebutkan sebagai warisan. Kebanyakan hari ini kan begitu, mayatnya masih di rumah, dia udah mulai mana kunci mobil, mana kunci garasi, mana kunci ruko, mulai kan begitu. Banyak sekali anak-anak keluarga yang begitu. Jadi hal-hal seperti ini ya membuat orang tua lebih sesat dalam perjalanan, malah memberatkan. Maka itu didoakan tadi menjadi anak soleh, itu maksudnya. Jadi kalau ada harta mereka, wakafkan atas nama mereka, ke masjid atau bikin masjid. Sempat terlontar ataupun tidak terlontar, yang jelas sebagai anak yang soleh tentu memahami itu yang menjadi penyambung. Ya. Satu-satu yang bisa dibawa, kalau mau dibawa itu bukan berarti kita bawa ke kuburannya, tapi sedekahkan, maka amalnya akan mengalir. Dan itu terus gitu kan. Iya. Nah, yang lebih hebat itu kan kalau dia dijadikan masjid. Tapi kadang-kadang ada juga yang begini ya, Prof ya, karena saking sayangnya untuk menjaga, mengingat orang tua, akhirnya harta-hartanya disimpan segala macam untuk dikenang. Justru malah itu nggak jadi pahala. Dan harta itu kan titipan ya, Prof ya. Semua akan habis. Yang orang tua kita butuhkan tentunya adalah bagaimana mereka di alam kubur sana mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian. Kuburannya seperti raudhah min riyadil jannah. Kemudian dijauhkan dari siksa kubur, diampunkan segala dosa-dosanya. Itulah yang disunahkan untuk bagaimana kita mendoakan orang tua kita. Barangkali dengan mewakafkan itu, alhamdulillah, itu mengalirlah amal jariah bagi dia, bagi orang tua. Lampu yang tadinya redup, remang-remang, redup terang, jadi terang. Alhamdulillah, ini anak saya mewakafkan baju saya nih. Dan itu semua nggak akan bisa dilakukan kecuali oleh anak yang soleh dan solehah. Kalau anak yang nggak soleh pasti dijual. Baju dijual, tanah dijual, rumah dijual, rebutan lah intinya kan. Jadi kebutuhan mereka, jadi rebutan mereka. Sekarang banyak kan ya, Prof ya. Jadi ketika orang tua udah meninggal, mereka jadikan rumah itu sebagai rumah tahfiz kah, rumah untuk kebutuhan sosial dan segala macam. Ini luar biasa. Saya rasa anak-anak yang seperti ini yang sekarang jarang, dan memang harusnya seperti ini ya, Prof ya. Ini yang diharapkan, sunnah Rasul. Dan yang ketiga adalah jaga hubungan silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Masya Allah. Wabil khusus sahabat yang soleh-soleha. Menyambung silaturahim itu. Ternyata itu sampai juga di akhirat sana. Silaturahim yang kita bangun, yang kita bingkai dengan teman-temannya yang soleh-soleha. Ternyata itu juga ada hubungan koneksasi yang diciptakan Allah untuk orang tua kita. Nah, karena sunnahnya memang kita menyambung silaturahim itu. Dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, diperluas rezekinya, dimudahkan urusan, faliasi rahimah, diberi sehat. Berarti ada ibadah di sana, Prof ya. Jadi sampai orang tua kita wafat pun disuruh dijaga silaturahim itu. Begitu pentingnya. Apalagi kita hidup. Betul. Jangan pernah menghindari, apalagi memutuskan. Betul. Silaturahim itu. Masya Allah, ini kan luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan khawatir, apapun kesalahan kita, apapun mungkin dulu pernah kita lakukan sesuatu yang mungkin menyakiti hati orang tua kita. Ingat, kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah merasa seolah-olah hidup sudah berakhir, dunia sudah berakhir. Karena masih ada kesempatan untuk bertaubat. Kemudian kita mendoakan terus-menerus. Kita wakafkan harta-harta semasa hidup beliau untuk jalan Allah. Kemudian
menyambung kembali silaturahim dengan orang-orang yang pernah berhubungan baik, sahabat, kerabat, dan teman-teman almarhum, Allah yarham. Masya Allah, ini luar biasa kalau kita bisa laksanakan ini. Seperti yang Prof bilang, kita akan membuka pintu keberkahan dari dunia ini, dan rezeki akan mengejar-ngejar kita. Bukan kita yang mengejar-ngejar rezeki lagi, tapi rezeki akan mengejar-ngejar kita. Angin mengantarkan rezeki. Selagi angin masih berhembus, insya Allah akan mengalir lewat angin. Masya Allah. Allah titipkan lalu angin, Allah perintahkan lewat angin. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas beberapa permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang barangkali ini menjadi sebuah pertanyaan yang dilayangkan oleh sahabat dia semua. Lalu kemudian begini, Prof, barangkali anak-anak usia remaja kemudian sudah ingin beranjak dewasa, terkadang memang ada cara-cara orang tua yang kurang tepat dalam melaksanakan pembinaan. Contoh misalkan anak usia remaja, tentu mereka sudah pada tahap yang tentunya tidak lagi bisa dibilang anak-anak. Begitupun sudah dewasa. Terkadang di mata orang tua yang namanya anak, walau setua apapun, tetap di mata dia adalah tetap anak yang bagaimana ketika dia gendong-gendong dan dia besarkan dulu. Karena memang memori yang paling diingat oleh orang tua itu ketika masa-masa kita betul-betul betul-betul bermanja dan menggantungkan seluruhnya kepada orang tua. Lalu kemudian berkurang memori itu setelah pelan-pelan kita mulai mandiri, mulai bisa mandi sendiri, mulai bisa makan sendiri. Tapi yang paling diingat orang tua adalah tentu bagaimana ketika kita masih bergantung sama orang tua tadi. Nah, ini kadang-kadang membuat ada kesalahpahaman, ada semacam pergolakan dari anak-anak ini. Bagaimana cara menyikapi ketika ada anak-anak ini, mungkin ada sahabat dia yang usia di bawah 20 tahun yang mungkin emosinya emang masih belum stabil, kemudian kedewasaannya juga masih belum mencapai tahap tersebut. Bagaimana sikap terbaik seorang anak untuk menghadapi, anggaplah memang orang tua tersebut kurang tepat dalam mendidik mereka. Nah, tentunya tidak bisa dengan sesuatu yang frontal, tentu dengan harus sikap-sikap yang baik pula tentunya untuk yang disikapi oleh sahabat dia semua. Gitu. Betul. Gimana kira-kira, Prof? Baik. Setiap manusia itu kan punya dunianya sendiri. Ya. Setiap manusia punya fase pertumbuhan dan perkembangan sendiri. Ya. Nah, setiap anak juga dalam psikologi itu namanya ada self fulfilling prophecy. Setiap anak itu minta dia dihargai pada setiap fase, setiap dunia yang mereka lalui di dalam kehidupan. Nah, orang tua tidak semuanya memahami tentang keberadaan ini. Ada orang tua tadi dikatakan bahwa menganggap anak ini selalu orang yang lemah, selalu anak yang tidak berdaya, selalu yang terbayang itulah memori masa lalu, tergantung. Padahal anak itu pada fase-fase tertentu dia sudah mulai menanjak pada fase kemandirian. Seperti misalnya katakan ketika usia anak PAUD, anak-anak sudah berani mengatakan bahwa saya bisa lakukan itu, Ma. Ibunya mau pasang pempes, saya bisa pasang pempes, Ma. Artinya apa? Di fase anak PAUD pun itu sudah ada fase anak sudah mulai ingin mandiri gitu. Nah, artinya orang tua harus memahami fase-fase ini. Ketika terlontar kata bahwa Ma, saya bisa pasang baju sendiri, hargai anak itu, biarkan dia pasang baju. Ini nak bajunya, ini pempesnya, ini celananya. Baik, walaupun pasangnya terbalik kadang-kadang ya, atau lama nggak masalah, kita nikmati itu. Itu dunia mereka. Prosesnya seperti itu. Itulah yang dikatakan bahwa mereka punya self fulfilling prophecy. Jadi anak itu ada dunianya. Anak itu ingin setiap fase itu dia menikmati perjalanan fase-fase itu. Sampai ketika anak itu masuk masa awal remaja atau masuk masa dewasa. Nah, orang tua sering memperlakukan ini. Mereka masih dianggap sudah remaja masih kanak-kanak, sudah dewasa masih dianggap remaja, sehingga serba dilarang, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Ini yang seringkali anak kehilangan fasenya di dalam hidupnya, atau istilah missing fase. Ketika fase ini hilang dalam hidup seorang anak, kena ketakutan, kena segan dari orang tua, kena paling tidak mau katakanlah berkata kasar, dia akhirnya memakan sendiri, melawan, tidak berani, dan dia memakan sendiri, menikmati sendiri ketertekanan itu, berbagai tindakan orang tua pada anak ini.
Tapi resikonya apa? Satu ketika nanti fase itu akan muncul, meminta kembali tampil di dalam pribadi seseorang. Nah, bayangkan kalau ada fase remaja yang dia dilarang, katakanlah misalnya menyenangi seseorang, menyukai seseorang. Padahal usia remaja itu emang ada fase itu. Seorang menyukai lawan jenis. Kalau istilah anak kini itu ya seperti itu. Cinta monyet lah istilahnya kan, kalau sekarang yang kita kenal itu kan. Nah, itu ada fase itu dalam kehidupan seseorang. Sehingga fase ini ada orang tua yang kadang-kadang berlebihan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, saking khawatir. Nah, maka itu kalau satu ketika saat anak ini nanti dewasa atau sudah menjadi tua, usia 50-60, fase yang hilang itu dia muncul nagih dalam diri seseorang. Bayangkan kalau dia muncul di usia 60 tahun. Puber kedua dong ya. Puber kedua, maka ada orang bilang begitu kan. Padahal sebenarnya missing fase itu. Missing fase. Ketika remaja dia dilarang begini begitu, menyukai, mengenal, menyayangi, mencintai seseorang. Dan dia waktu itu nurut hanya karena dia nggak mampu. Ketika dia mampu, akhirnya fase itu tidak lagi bisa berkembang. Tapi ketika mampunya, ketika satu usia tertentu, nah kita tidak bisa bayangkan. Kalau tagihan itu muncul di usia 50 tahun, 60 tahun pada diri. Barangkali mungkin ketika orang tua melarang tadi tidak disertai dengan reasonnya. Nah, harusnya kan begitu. Nah, makanya orang tua itu perlu memahami juga dalam memelihara, mendidik dan membesarkan anak ini. Pertanyaan mengapa itu harus selalu bisa diberikan jawaban tuntas pada anak. Jadi kalau anak bertanya, mengapa mas saya tidak boleh mengenal si A? Mengapa saya tidak boleh menyayangi dia? Ibunya bisa jawab nggak? Ya kan? Kebanyakan paling bilang, kamu kan lagi sekolah. Kalau cuma haram-haram doang anak seumur itu dia. Anak hari ini kan dia butuh mengapa? Mengapa? Itu juga perlu jawaban yang disiapkan orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya sebagai guidance. Kadang ada juga orang tua mungkin yang merasa kayak trauma dengan kehidupan yang pernah dia jalani, sehingga takut apa yang dia lakukan teralami kembali oleh anak-anak. Dan ini terkadang khawatirnya lebih berlebihan lagi. Dunia akan berubah. Setiap masa ada manusianya. Setiap manusia ada masanya. Setiap masa ada generasinya. Setiap generasi ada masanya. Jadi jangan kita berpikiran, oh dulu mama ke sekolah jalan kaki 3 kilo. Sekarang logis gak jalan kaki 3 kilo? Kan gak bisa. Dulu mama oleh nenek gak boleh kenal cewek, macam. Atau cewek gak pernah kenal cowok, macam, dengan alasan ini macam. Loh, dunia dulu dengan sekarang juga beda. Nah, tapi perkembangan fase psikologis anak sama. Itu ada lifespan. Jadi perjalanan hidup anak manusia itu kan sudah ada tahapan. Historisnya beda, namun hal-hal yang berkaitan dengan substansifnya tetap sama. Artinya ada fase-fase yang mungkin kisahnya berbeda dengan orang tuanya, tapi tetap harus membutuhkan sama-sama berjuang di walaupun ceritanya berbeda ya, Bro. Tinggal bagaimana menciptakan suasana yang terkait dengan kondisi hari ini. Itu saja. Substansi sama, tapi emang berlebihan itu cukup sebagai banyak. anak, kira-kira bagaimana sikap terbaik ketika menghadapi taruhlah kondisi yang kurang tepat tadi, Prof? Apakah memang harus mendam seperti itu terus, atau kan kalau ditahan mungkin dia akan tentu tadi ada fasenya yang tadi yang yang ada jeda ketika dia umur sekian, nanti akan justru malah terulang kembali missing fase tadi. Nah, atau memang dia harus bisa menganggap itu sebagai seperti apa gitu, Prof? Maka di dalam rumah tangga itu diperlukan adanya keterbukaan dalam komunikasi. Orang tua bisakah terbuka dengan anak? Kalau orang tua memulai segala sesuatu mau terbuka, anak pun akan terbuka mencurahkan segala tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa segan. Kalau sudah mulai anak mau bercerita, alah cerita itu nggak usah, bosan mama. Itu sudah mematikan spirit komunikasi si anak. Nah, orang tua kan harus menjadi pendengar yang baik. Maka itu dalam Al-Quran pun banyak dikatakan, kalau bicara itu bicaralah dengan kaulan layyinan, bicaralah dengan baik, lemah lembut dan benar, atau kaulan sadida.
Jadi bukan saja lemah lembutnya, terbukanya itu yang paling penting. Ada kaulan karima, Kalam ma'rufah, kaulan ma'rufah, kalam balighah, banyak sekali. Kaulan maisura, ya, yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Nah, inilah komunikasi yang juga harus dibangun di rumah tangga. Iya, iya. Tapi kalau rumah tangga yang terjadi dengan bahasa selalu meninggi, bentakan-bentakan, tekanan-tekanan, larangan-larangan yang mereka tidak mengerti dan tidak paham. Apalagi contoh-contoh yang nggak baik, misalkan orang tuanya yang nggak sholat. Nah, orang anak tuanya- disuruh ngaji ya, ibu bapaknya nggak pernah buka Quran ya. Anak disuruh ke masjid, ibu bapaknya nggak pernah ke masjid. Gimana? kamu harus ngaji, kamu harus jadi soleh, jangan kayak bapak, biar bapak yang kayak gini. Kata-kata harus itulah yang sudah memutus tali pendidikan di dalam rumah tangga. Harus begitu. Jadi lagi-lagi sepertinya memang apapun yang terjadi sama orang tua kita tetap harus berpikir bahwasanya ini makhluk mulia yang Allah perintahkan kita untuk berbakti kepadanya, dan jangan sampai sekali-kali menyakitinya. Betul. Orang tua bisa saja menyakiti kita dan mereka akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Namun jangan sampai kita yang akhirnya menyakiti mereka berdua ini, Prof. Iya, Ya. Begitu kira-kira, Prof. Ya. Iya. Masya Allah, kita udah sampai di ujung tema kita hari ini. Iya. Saya dari tadi memang agak melo ini, kebawa suasana hati ini, Prof. Ya. Sama, Karena sama. tema kita memang benar-benar yang berkaitan dengan ibu. Siapa sih yang nggak bisa Iya. menghindari tangisan ketika teringat orang tua kita, ibu kita, ayah kita, dan segala macam. Dan Iya. itu semua seperti seolah-olah kehidupan kita ini semua isinya itu. Dan itu tidak akan pernah terulang. Akan pernah terulang. Kita tidak akan pernah mandi di air yang sama 2 kali. Maka Iya. itu andai kata kita masih punya kedua mereka atau satu di antara mereka, nikmatilah keindahan itu. Masya Allah. Kita tidak akan pernah mengalami hal yang sama dan tidak akan pernah mandi di air yang sama 2 kali. Iya. Pasti semua berlalu. Hanya tinggal kenangan manis sampai hari tua kita. Iya. Dan kalau ditanya siapa cinta dan kasih yang paling tulus, yang mampu memberikannya kepada orang lain, ya hanya orang tua. Yang Kepada tiada anaknya. tara, Tiada tara lagi. nggak terukur Ketika ya. kita sakit, bahkan kadang beliau berdoa, biarlah saya yang sakit, Menanggung, jangan ya. sampai anak sakit. Betul, sampai begitu. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang sampai mengorbankan seluruh harta, jiwa, dan raga. Iya. Sampai rela kadang-kadang supaya anaknya selesai menempuh kedokteran, sampai rela makan nasi pakai garam doang. Betul. Kadang-kadang rela berada di rumah yang sederhana hanya karena semua anaknya ingin berpendidikan, seperti itu. Saking cinta dan kasih yang yang tercurah sepenuhnya untuk kita anak-anaknya. Apa kira-kira, Prof, pesan untuk sahabat Dias yang sekiranya ini bisa menjadi sebuah pemahaman, kemudian kita bisa mengamalkan bersama-sama. Ayo sahabat Dias semuanya, mari bagi kita yang masih memiliki orang tua, jangan pernah kita lupakan, karena orang tua kita tidak pernah lupa kepada kita, namun kitalah anaknya yang sering lupa kepada kita. Apapun yang terjadi dengan orang tua kita, apapun kondisinya, apapun backgroundnya, apapun pendidikannya, tapi yang jelas di balik kekurangan dan kelemahannya, beliau ini punya cinta dan kasih sayang yang tidak akan bisa dibeli dengan uang dan harta yang segunung sekalipun. Tentu sebagai anak kita harus bisa membahagiakan, bukan hanya mendoakan, juga bisa membahagiakan. Kemudian kita juga bisa melakukan sesuatu yang mereka senangi dan membuat mereka bangga dan lain sebagainya. Dari narasumber kita kali ini tentu ada sedikit penyampaian di akhir tema kita, podcast kita kali ini dengan tema hidup indah bersama orang tua. Baik, Prof, silakan, Prof. Ya, pertama, peganglah selalu, peliharalah selalu, yaitu kunci dunia tadi, yaitu ridho Allah dan ridho kedua orang tua, wabil khusus ibunda kita. Muliakanlah mereka kapanpun dan dimanapun kita berada. Andai ridho ini kita peroleh, berarti kita sudah bisa menggenggam dunia di tangan kita, di hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita tidak dapatkan ridho itu, jangan pernah bermimpi kita mendapatkan barokah, mendapatkan nikmat, dan mendapatkan berbagai bahagia dunia
yang kita dambakan juga bahagia di akhirat. Yang kedua, sampai kapanpun cinta kasih seorang ibu dan orang tua tidak pernah pupus. Iya. Dan itu cinta yang tiada tara. Iya. Cinta yang tanpa reserve, tanpa balas jasa. Sampai kapanpun cinta itu akan terus mengalir di dalam darah, daging, dan kehidupan kita. Maka itu Allah ingatkan kita, jangan pernah berkata kasar sedikit pun dan jagalah mereka, muliakan mereka sampai tua renta. Karena kehidupan kita tergantung dari dia. Iya. Tanpa dia rezeki kita pun tidak akan datang. Iya. Tapi dengan dia walaupun telah tiada, kita doakan dia. Iya. Apalagi dia masih ada. Insya Allah, Allah akan kirimkan angin membawa rezeki ke rumah kita. Masya Allah. Rezeki itu bisa kedamaian, ketenangan rumah tangga, kesehatan, kebahagiaan. Itulah rezeki yang diberikan Allah pada kita sampai kapanpun. Sepanjang lisan kita, hati kita dan pikiran kita selalu mendoakan mereka dimanapun dan kapanpun berada. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimanapun puncak akhlak manusia itu adalah etika tertingginya pada orang tua, ibu dan ayah. Maka itu tidak ada artinya ilmu yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah. Kalau kita tidak mendapatkan berbagai etika puncak ini yang merupakan kunci dunia ini, semuanya hampa. Hampa kebahagiaan kita, hampa harta kita, hampa jabatan pangkat kita, dan hampalah sepanjang jalan, sepanjang tarikan napas dan langkah kita. Karena itu peliharalah ini dan jagalah ini dan siapkan diri kita. Tiada hari tanpa hidup indah bersama ibu dan orang tua kita. Jadi selanjutnya bagaimana ke depan, tentunya walaupun mungkin kita tidak serumah dengan orang tua, tapi kan sekarang zaman udah canggih, bisa video call setiap hari, setiap saat, bisa saling membangunkan untuk qiyamul lail, tahajud, kemudian juga masih bisa berkabar, berkirim dan segala macam. Barangkali sahabat dia juga ada yang sedang merantau dan segala macam, jauh dari orang tua. Ingat, walau gimana pun ya orang tua tetap orang tua yang harus kita muliakan. Sekarang kita bisa telepon, bisa video call, hari baik bulan baik, jangan pernah lebih mengutamakan yang lain. Alasan kerja akhirnya membuat kita tidak memperhatikan orang tua, karena walau gimana pun bentuk bakti kita ke orang tua adalah memprioritaskan mereka di atas segala-galanya. Kalau kita punya jabatan yang tinggi, tidak ada sesuatu yang lebih penting dibanding orang tua. Kalau kita punya kesibukan yang luar biasa padat, tidak ada sesuatu yang lebih penting dari orang tua. Prioritas. Kalau kita punya harta, aset dan luar biasa berharga, ingat, tidak ada yang lebih berharga kecuali orang tua. Nah, begitulah seharusnya kita sahabat dia semuanya. Saya berpesan di sini, semoga sahabat Dias yang masih diberikan kebahagiaan bisa masih bersama-sama orang tuanya, peluklah, cium tangan orang tua kita, kemudian doakan selalu, jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita, lalu kemudian sampaikan ucapan-ucapan terbaik, ucapan terindah, sehingga mereka berdua bisa bahagia melihat dan memperhatikan tumbuh kembang anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Walau gimana pun umur kita 60, 70, 80, namanya anak tetap anak. Tetap anak bagi orang tua. Tidak ada orang tua yang memanggil anaknya om, tidak ada yang manggil bapak, tidak ada yang manggil dengan panggilan-panggilan yang biasanya orang lain panggil kepada kita. Anak tetap anak yang ketika usia kita masih bergantung kepada orang tua kita, disitulah memori terindah bagi orang tua yang tidak bisa dilupakan sampai kapanpun. Dulu kita mau ke kamar mandi saja, mama, umi, ibu, nah saking bergantungnya. Kita pisah dikit anak dengan orang tua, langsung mana mama mana, saking begitu. Nah mulai masuk sekolah, lalu kemudian sudah asik main sama teman, pelan-pelan mamanya udah nggak ditanya lagi. Apalagi SMP, boro-boro dekat sama orang tua. Pengen pun kalau bisa lebih senang dengan sahabat-sahabat. Itu sih sah-sah saja, tapi ingat jangan sampai menomorduakan orang tua kita. Itu yang disampaikan oleh Prof pada kesempatan kali ini.
Dan saya sangat bersyukur kita diingatkan kembali tentang sesuatu yang seharusnya ini menjadi prioritas kita. Memang sepertinya ini adalah tema yang dalam hal dalam kehidupan kita sehari-hari udah sangat biasa. Tapi ternyata ini yang seharusnya kita ingat kembali. Jangan pernah sepelekan orang tua kita. Walaupun orang tua kita cuma tamat SD barangkali, atau mereka pekerjaannya hanya petani barangkali, lalu kemudian kita sudah beranjak menjadi orang yang sukses, menjadi sarjana, menjadi pejabat dan lain sebagainya. Tapi ingat, orang tua di mata Allah lebih mulia dibanding kita. Begitu Prof ya. Dan saya ucapkan terima kasih Prof. Sama-sama. Sudah hadir di podcast kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing kembali dengan ilmu-ilmu lainnya. Prof ini cukup multitalenta. Beliau selain juga guru besar, ahlinya di bidang akademik, beliau juga sebagai organisator ulung, dan juga kemudian penulis dan penyanyi, penulis lagu dan penyanyi, luar biasa. Nanti lagu-lagu beliau juga kita akan setel di sini. Ada lagu tentang ibu juga ya Prof ya. Dan itu salah satu bentuk kehalusan budi pekerti, kehalusan hati yang terjawantahkan melalui sikap dan perilaku. Salah satunya dengan bisa membuat karya-karya sastra, mengungkapkan perasaan lewat tulisan, lalu kemudian bisa bersenandung. Bersenandung ini kan sebenarnya pesan-pesan yang berirama, begitu ya Prof ya? Pesan-pesan indah yang berirama. Nanti kita bisa dengarkan sama-sama, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini besar manfaatnya bagi pendengar Sahabat Dia semua. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza Prof. Sahabat Dia semuanya, tibalah kita di penghujung tema kita pada hari ini, yaitu hidup indah bersama orang tua. Yakinlah bahwasanya tidak ada satu apapun di dunia ini yang paling berharga kecuali kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Seperti yang Prof Mukhtar sampaikan tadi, bahwasanya birrul walidain merupakan kunci dibukanya keberkahan hidup, yang dengan keberkahan tadi kita akan mendapatkan kenikmatan, yang dengan kenikmatan ini semoga Allah SWT selalu menjaga kita dan selalu menjadikan kita orang-orang yang tentunya beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Demikian, semoga mendapatkan manfaat yang besar bagi kita semua, dan jangan lupa di subscribe, kemudian like, serta share podcast kita pada hari ini. Semoga semakin banyak menebar manfaat bagi orang lain. Dan terima kasih. Aktafi bihadzal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.